Silakan dilepas. Persiapan First Battle Pro 2. And here we go. Mereka dilepas hadirin sekalian dengan line yang sama. Agak sedikit tertinggal cukup jauh di sana. Oh, Mr. Felix Effendi terlalu besar bantingannya sehingga kehilangan dari momentumnya di sana hadirin. Rifki Gandara sendirian saja melenggang hadirin sekalian. Namun inilah dia, masih ada chance yang besar pada saat Pro 2, pada saat dari run kedua nanti kita akan bisa melihat bahwa Rifki Gandara juga mengalami sedikit masalah pun trouble dari mobil yang dia gunakannya. Beberapa detik saja melakukan straighten ataupun ban yang harus lurus, karena itu adalah dia hal yang benar-benar dihindari dari dunia drifting. Dan selesai dilepas. Inilah dia run kedua, kesempatan terakhir dari Mr. Felix Effendi dan juga kesempatan ataupun advantage yang cukup besar dari Rifki Gandara. Dan terlihat teman-teman semuanya bahwa Rifki Gandara beberapa kali melakukan straightennya, namun biar kepada judges yang menilai di sini. Saya melihat dari kejauhan pergerakan dari benar-benar ditempel. Agak sedikit terlalu menusuk, kehilangan momentum dari Mr. Felix Effendi yang berada di belakang. Dan kali ini Rifki Gandara agak sedikit melambat juga dari area outer zone yang krusial di sana. Terlalu cepat masuk. Dan kali ini outer zone yang terakhir terus ditempel ketat side by side dan selesai. Kalian yang melaju ke babak 8 besar dari battle pertama kita di kelas Pro 2 yaitu adalah selamat untuk Rifki Gandara takes the win. Dan pastinya boleh berikan apresiasi karena debut pertama dari Mr. Felix Effendi yang benar-benar berani dan selanjutnya ada juga jagoan baru untuk event kita kali ini. Fabluk bertemu dengan Rafif dan Nendra yang menjadi rajanya putaran pertama ataupun putaran terakhir dari Indonesian Dream Series terbaik pertamanya. Dan terlihat agak sedikit tercecer di sana. Ada terjadinya gap. Dia berusaha untuk cutting the gap. Dan kali ini Fabluk yang tepat berada di depan. Dia tidak mempedulikan sang chase-nya, di mana pergerakannya, di mana lajunya. Fabluk begitu enjoy dengan yang barunya dari Akuma hadirin sekalian. Inilah dia. Terus dibayang-bayang oleh Rafif. Finish. Berubah posisinya. Kali ini Andika Bramantio, pendatang baru di kelas Pro 2, akan bertemu dengan salah satu seniornya juga di Pro 2, Rian JU. Nampaknya one tire off terlihat dari Andika Bramantio. Deduction point yang bisa dibilang ya memang tidak terlalu besar, namun deduction point yang berbahaya. Agak sedikit berupaya keras dan juga agak sedikit kewalahan dari Rian JU untuk bisa menanggulangi dari performance sang leadnya yang berada di depan. Dan memasuki sektor terakhir, outer zone yang terakhir, dan selesai. Jadi hadirin sekalian yang melaju ke babak 8 besar dari bracket sebelah kiri, slot terakhir sudah terisi. Selamat untuk Rian Jaka Utama takes the win dari Ten. Selamat. Jadi hadirin sekalian yang sudah bersiap, ada satu mobil BMW berwarna pink di sana dengan bertuliskan dengan livery. Dia akan melakukan bayarannya karena tandemannya nampaknya tidak melanjutkan ke babak kali ini, sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan bayaran. Jadi otomatis melaju ke babak 8 besar dari Kingston Romeo Effendi. Dan adapun kelas utama kita yaitu adalah Pro 2, kita lepas. Ini dia duo BMW Sri Kandi Drifter di kelas Pro 2 bertemu dengan Robel Saroni yang bisa dibilang masih sangat remaja umurnya. Agak sedikit kehilangan momentum dari Robel, namun berhasil cutting the gap, dari jarak yang terlihat. Robel agak sedikit menusuk.
hampir ataukah sudah melakukan kontaknya. Itu kalau misalkan dari pandangan mata saya sebagai risk komentator, kesalahan ataupun pure dari Ayuni yang berada di depan, karena dia sudah kehilangan momentumnya. Jadi sehingga Robel melakukan evakuasi dengan sangat cepat. Namun para judges lah yang menilai nantinya. Oke. Just ready, mereka dilepas. Inilah dia, Robel meninggalkan cukup jauh pada saat memasuki dari area startnya di sana. Ada sedikit gap. Ayuni mendapatkan PR yang cukup besar pada saat menjadi bertugas menjadi chase-nya, harus memotong jarak yang cukup dominasi dari Robel Saroni untuk bisa mengunci babak 8 besar di sini. Namun Ayuni belum habis, masih ada 3 outer zone lagi yang harus mereka selesaikan dan mereka jumpai di depan mata sana. Dan kali ini hadirin sekalian, kita akan lihat, yes, ini dia Ayuni dengan gayanya. Oh, Robel sendirian saja sampai finish menanti, namun harus kehilangan kendali dari pergerakan Ayuni untuk jagoan dari IC Monster. Robel Saroni takes the win. Dan dilepas, judges melihat dan juga kami di sini melihat dengan pergerakan yang sangat baik dari Arsya Rashid dengan keunggulan meninggalkan mobil yang digunakan oleh Mr. Diki Sutarman dengan timnya Guardian of Drift. Teman-teman semuanya, Arsya Rashid benar-benar tenang, dia tidak menghiraukan sang rival terberat di belakangnya, yaitu mulai sedikit cutting the line, namun kehilangan momentum dari Mr. Diki di sini teman-teman semuanya, sehingga pergerakan dari Arsya begitu mulus sendirian saja selesai. Kali ini Mr. Diki berada di depan, Arsya juga tertinggal. Namun Arsya tahu harus menanggulangi seperti apa. Terlihat begitu fatal dari spin out di sana, ataupun tergelincir saja dari Mr. Diki dari GOD teman-teman, sehingga no drifting kembali. Karena kita bisa melihat ada beberapa sektor, beberapa area dari aspal Sentul Autopark di sini yang sudah mulai dibasahi oleh genangan-genangan air. Bisa dibilang setengah wet track basah, dan kita beres selesai. Yang memenangkan battle-nya yaitu adalah congratulations untuk Kokato Team. Arsya Rashid takes the win. Terima kasih banyak Abang Diki Sutarman. Salam informasi dan strategi untuk bisa melakukannya. Dan judges ready, silakan dilepas. Dan let's go, dilepas. Yap. Terlihat terlalu kurang rapi pergerakan dari sang chase-nya, yaitu adalah Adrio. Cutting the line kembali terlihat untuk bisa mengejar ketertinggalannya sang chase Adrio Febrian di sana. Namun inilah dia Severo Cikarang kita yang begitu tenang, begitu santai, dengan tagline tulisan di belakangnya cocok kau rasa, dengan timnya Bright di sini. Kojeki yang terus menyaksikan dari pink, silakan dilepas untuk mereka berdua karena mereka sudah melakukan switch position. Kali ini Adrio Febrian berada di depan, Ronald Reagan berada di belakang. Dia akan membayang-bayangi dan berperan besar untuk bisa memberikan pressure demi pressure untuk bisa memecah konsentrasi sang leadnya masuk dari dalam. Memang tidak terlalu berada di posisi yang baik untuk melakukan side by side-nya di sana ataupun door to door. Namun inilah dia peran besar dari sang chase untuk terus membayang-bayangi pergerakan dari Adrio. Satu di tangan lagi, 2 ban masuk, namun setengah kotak baru saja dan selesai battle. Kami ucapkan selamat untuk yang pastinya menggunakan Severo di sini dengan tagline-nya cocok kau rasa. Ronald Reagan takes the win. Melakukan
fightnya dengan Rifki Gandara yang punya tempat. Apakah akan banyak berbicara pada saat battle ini? Mereka dilepas hadirin sekalian menuju counter zone yang pertamanya. Rifki Gandara dengan Sevironya. Ataupun maksud kami yaitu adalah Rafael Nanda dengan Sevironya. Nampaknya agak sedikit lurus saja dari Rifki Gandara dan terlihat dengan sangat jelas bahwa berhasilnya di cutting line dengan cara yang tidak terlalu baik dari Rifki Gandara, sehingga pastinya ini akan menjadi perhitungan lurus terlihat. Oke, ada juga one tire off dari pergerakan dari Rafael Nanda menggunakan Sevironya, dan inilah dilepas Rafael Nanda dengan Rifki Gandara mencari area terbaiknya untuk bisa melakukan pressure-nya. Namun nampaknya Rifki Gandara kelewat ataupun terlewat dari outer zone pertamanya. Oke, touch and go menuju ke outer zone yang ketiga. Terus dibayang-bayangi. Wais, terlihat agak sedikit correction dari pergerakan Rifki Gandara. Oke. Rafael Nanda takes the win dan menuju ke babak semifinal. Selamat final teman-teman semuanya. Inilah dia, dilepas flag off. Kali ini Fablock berada di depan. Dibantingkan saja setirnya dan menuju counter zone. Rian Jeu agak sedikit tercecer di ujung sana, agak sedikit melakukan cutting line-nya dengan cara yang agak sedikit ekstrim. Dia tidak terlalu melakukan driftingnya, low angle saja. Nice smoke dari Fablock. Nice smoke ditempel ke one tire off dari Fablock. Namun dia masih terus melenggang dengan laju, muncul dari dalam, dan Fablock sudah menyelesaikan finish. Lepas untuk run kedua, kali ini Rian Jeu berada di depan. Fablock harus menjaga pace-nya agar bisa tetap mengunci poin, karena saya melihat nampaknya advantage tipis saja Fablock bersama dengan Rian Jeu. Nice, terus ditempel, pergerakannya masuk dari dalam, ditusuk-tusuk saja, dan kita bisa melihat touch and go begitu easy dari pergerakannya Fablock dan juga Rian Jeu, Tan dan juga Akuma. Dan door to door terjadi, tidak merubah angle dan juga line. What a battle, nice battle antara mereka. Nice mimiki dari dua drifter kita, dan selesai. Lucky takes the win. Akuma Drift Team goes to the semifinal. Selamat dia, satu babak semifinal menunggu antara duo drifter muda kita hadirin sekalian, dan kali ini menuju wohoi, iya, pergerakan yang benar-benar hampir mirip dari kali ini. Kingston Romeo Effendi masuk ke dalam, dan kali ini menuju ke area Tazengo-nya mengejar. Oh, what the battle! Ropel terus menempel ketat dari sang leadnya, agak sedikit tercecer memasuki dari outer zone yang ketiganya. Namun outer zone keempat, Kingston begitu disiplin, dan kali ini yes, nice, terhilangnya kontak, dan kali ini finish sana. Non-look Bang Zebra, Mas Venom, dan dilepas. Apa yang terjadi dari mereka berdua untuk bisa memulai performance-nya? Nampaknya Kingston agak sedikit berbeda. Wow, terus ditempel, tidak dikasih lepas. Pergerakan dari Ropel Sarone ataupun Opel ASC Monster di sini hadirin sekalian, dan memasuki di area yang paling krusial. Dua outer zone menanti mereka berdua. Agak sedikit melambat dari Ropel. Apa yang terjadi di sana? Outer zone jauh dari gapaian Ropel. Kingston terus menempel. Kontak terjadi. Biasa yang melaju ke babak semifinal. Selamat untuk Kingston Romeo Effendi takes the win and goes to the semifinal. Oke, dilepas. Inilah dia. Wow, angle yang sangat liar, agresif. Ya, pergerakannya. Wow, Arsia juga nampaknya straighten di sana. Kehilangan power. Nampaknya hadirin sekalian, dari pergerakannya di sana hadirin, nampaknya masih belum bisa kita pastikan karena mereka memiliki mistake yang sama.
kelemahan yang sama. Regan membayar di sektor-sektor 3, 4, dan 5. Dan kali ini, Regan, what's wrong with you bro? Terlihat kendala, terlihat nampaknya dia tidak just ready. Silakan dilepas untuk run kedua. Ronald Regan berada di depan dan dilepas dan memasuki area krusial untuk memasuki dan mendapatkan dari momentum dari outer zone di sana. Tidak dapat sepertinya outer zone pertama, outer zone kedua juga tidak dapat dari Ronald Regan. Apa gerangan yang terjadi oleh dirinya? Saya tidak mengenal Ronald Regan seperti biasanya. Inilah dia. Mungkin dia mengalami beberapa masalah dari mobil yang dia gunakan, namun dia tetap tampil maksimal sampai finish menjumpai dirinya di depan sana. Dan kali ini jagoan dari Kokato, Arsya Rashid, tidak terlalu push. Tidak, Rashid Kokato melaju ke babak semifinal. Kojek Arsya Rashid di mana Kingston membawa timnya dari Akuma dan Arsya membawa dari Kokato dan dilepas. Inilah dia teman-teman semuanya. Oke, Rafael Nanda dan juga dari Fablook benar-benar rapat. Door to door terjadi di sektor-sektor awal dan memasuki area paling krusial touch and go. 2 ataupun 3 clipping point menanti mereka di sana. Wow, ada sedikit kontak namun tidak merubah line dan juga angle. Oh, ada sedikit wall tap terjadi dari Rafael Nanda. Angle masih aman, line masih aman dari Rafael Nanda dan benar-benar rapat, tidak dikasih dan Rafael Nanda akan berada di belakang, dilepas. Agak tercecer di sana dan inilah dia pergerakan dari Fablook. Apakah sama dramanya terjadi? Karena saya melihat begitu rapatnya pergerakan dari Fablook bersama dengan dari Rafael Nanda di sana. Hadirin sekalian, nice. Inilah dia memasuki area krusial kita. Outer zone 2, outer zone krusial dengan temboknya di sana hadirin. Dan mereka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari Rafael Nanda dan selesai tim barunya Fabio Luki menuju ke babak final dan Arsya Rashid. Oke, gaya yang berbeda begitu cepatnya pada saat melakukan inisiatif di sana dari Kingston Romeo Effendi dan kita bisa melihat memasuki area Tasengo cukup tercecer jauh. Sang chase di belakang, Arsya Rashid kewalahan mengejar dan run pertama ini Pak Pur, dan run pertama ini kita bisa melihat bahwa pergerakan Kingston the big ingat dari Ko Felix nih dari kejauhan ya. Nah itu dia jempol sudah dikasih dan dilepas. Inilah dia teman-teman semuanya. Kali ini Kingston akan menempel pergerakan dari Arsya Rashid dari Kokato, di mana Kingston dengan tampil on fire-nya untuk kejuaraan nasional kita ada di sekalian. Cukup komitmen, cukup konsisten, benar-benar tidak dilepas, dibayang-bayangi. Mau kemana? Diikuti terus pergerakan dari Arsya Rashid yang melambat di sana. Drop speed dari pergerakannya dari outer zone yang keempat memasuki outer zone yang kelima, di mana Kingston tetap berada terlihat dari spionnya di sini hadirin sekalian dan selesai. Sekalian yang melaju ke babak final dan akan bertemu dengan Fablook. Inilah dia. Kita akan segera saksikan dan menjadi saksi bersama-sama bahwa duo Akuma akan bertemu di babak final. Inilah dia Kingston Romeo Effendi goes to the final. Inilah dia teman-teman semuanya, dilepas untuk run pertama. Dan saya akan langsung menyerahkan mic-nya kepada Obel di sini. Waduh. Itu dia partner saya, terima kasih Obel. Dan tercecer di sana dan terhempasnya cukup banyak kon dan juga barrier kita di sini. Dan nampaknya kembali lagi cutting the gap antara Rafael Nanda yang tepat berada di belakang membayang-bayangi. Apa yang terjadi? Itulah dia agak sedikit menahan laju dari pergerakan Arsya Rashid dan kita akan segera menuntaskan di mana mereka akan bisa menyentuh finish bersama. Inilah dia pemenang terbaik ketiga kita untuk putaran ketiga dari kejuaraan nasional 2024. Selamat untuk jagoan dari Kokato, Arsya Rashid takes the win. Berada di depan dan juga yang berada di belakang
yaitu adalah Fabio Lucky dilepas. Wow, angle yang sangat agresif dari mereka berdua hadirin sekalian, di mana battle tersajikan di babak final di sini. Pro 2, yes, agak sedikit tercecer dari pergerakannya dari Kingston. Dominasi mobil dengan full power dari Kingston Robbie Effendi, dan juga di sini referee dipakai dengan sangat maksimal. Oh, agak sedikit melambat menghindari tembok di sana dari Kingston Robbie Effendi. Namun tugas sang chase-nya terus membayang-bayangi dan juga selesai. Dan dilepas untuk run kedua. Let's go. Inilah dia teman-teman semuanya. Fab Block langsung membantingkan setirnya saja, ditemani oleh Kingston Robbie Effendi yang tepat berada di belakangnya. Berbeda halnya, nampaknya belum tersajinya door to door pada saat memasuki sektor tersebut. Dan kali ini menuju ke sektor selanjutnya, kita akan lihat bahwa ada dua tempat krusial, tempat yang menjadi momok besar dari para seluruh drifter. Ya, itu dia. Benar apa yang saya ucap, bahwa tempat tersebut menjadi tempat keramat bagi para seluruh drifter di Indonesia, bahkan di Drift King 2024 nantinya. Inilah dia teman-teman. Oke, masih aman. Pastinya para judges akan berke. Dan inilah dia teman-teman yang menjadi raja untuk putaran ketiga kita di kelas Pro 2. Congratulations untuk Kingston Romeo Effendi. Takes the way. Dan selamat juga pastinya untuk Fabio Lucky dari Akuma Drift Team, berhasil menjadi terbaik yang kedua. Jadi teman-teman semuanya, itulah dia drama panjang yang kita sajikan, anak-anak muda yang begitu luar biasa di sini.